Bab 1046, Kekuatan yang tidak berasal dari benua awan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Jika jiwa Tianwu yang terluka tidak disembuhkan, akan sulit baginya untuk bangun bahkan jika dia mau. Wajah Duan Lingtian sangat pucat. Karena penggabungan antara ingatannya dan ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang jiwa. Jiwa adalah inti dari seseorang. Setelah jiwa terluka, itu akan sangat mempengaruhi orang tersebut. Ambil saja Feng Tianwu saat ini sebagai contoh. Karena luka jiwanya, itu mempengaruhi pikirannya dan mencegahnya untuk sadar kembali. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur seperti mayat hidup, tidak bisa bangun meskipun tubuhnya sehat dan penuh vitalitas. Untungnya, itu tidak sejauh jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Perhatian Duan Lingtian secara tidak sengaja mendarat di tangan kanan Feng Tianwu. Tangan itu memegang erat-erat pedang fleksibel merah sepanjang 5 kaki seolah-olah dia tidak mau melepaskannya. Pedang fleksibel berwarna merah itu setipis sayap jangkrik. Itu melengkapi gaun merahnya dengan indah. Meskipun dia tidak bangun, dia masih memegang pedang itu dengan erat. Seolah-olah pedang itu sangat penting baginya sehingga dia bahkan tidak akan melepaskannya tanpa sadar. Meng Ping menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat tatapan Duan Lingtian. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia begitu peduli dengan pedang itu. Sepertinya pedang itu adalah bagian dari tubuhnya atau semacamnya. Hati Duan Lingtian tersentak saat mendengar kata-kata Meng Ping. Dialah yang memberi Tianwu pedang itu. Tianwu, aku akan membantumu menyembuhkan jiwamu yang terluka apapun yang terjadi sehingga kamu bisa bangun lagi. Tatapan Duan Lingtian dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, ada cara untuk menyembuhkan jiwa yang terluka. Itu tidak seperti itu tidak dapat disembuhkan. Dia akan pulih selama dia bisa menemukan beberapa bahan langka dan berharga di benua awan. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, jiwa Tianwu akan pulih jika dia mengonsumsi pil kebangkitan kelas kerajaan dalam porsi besar, pikir Duan Lingtian dalam hati saat matanya berbinar. Duan Lingtian duduk di samping tempat tidur dan memperhatikan wanita yang berbaring di tempat tidur. Wajah dan matanya penuh dengan kesedihan. Ketika Meng Ping dan Li Xuan melihat ini, mereka bertukar pandang sebelum pergi dan menutup pintu di belakang mereka. Tianwu, Duan Lingtian menatap wajah cantik wanita yang bisa meruntuhkan kota. Ketika dia menatapnya, adegan sosok peri apinya dengan paksa melemparkan kedalaman api muncul di benaknya lagi. Tianwu rela mengorbankan hidupnya sendiri demi dia. Dalam hatinya, dia lebih penting daripada hidupnya sendiri. Hati Duan Lingtian tidak terbuat dari besi. Dari saat Feng Tianwu memutuskan untuk mengorbankan hidupnya demi dia, hatinya sudah meleleh. Selain itu, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan lagi menolaknya jika mereka berdua selamat dari cobaan itu. Sebelumnya, dia selalu puas dengan membiarkan masalah antara dia dan Feng Tianwu mengambil jalannya. Waktunya akhirnya tiba, namun, jiwa Tianwu terluka hingga dia koma. Endingnya sedikit kurang. Tianwu, kamu tidak perlu menunggu sampai kehidupan berikutnya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di kehidupan ini selama kamu bangun. Duan Lingtian berjanji sambil menggenggam tangan halus Feng Tianwu dengan erat. Nada suaranya lembut. Itu adalah nada yang hanya dia gunakan dengan kedua tunangannya sebelumnya. Sekarang, dia telah memberikan sebagian dari kelembutan itu kepada Feng Tianwu juga. Pada saat ini, Feng Tianwu telah menempati posisi yang cukup signifikan di hatinya. Duan Lingtian terus memegang tangannya. Tatapannya tidak pernah sekalipun meninggalkan wajah cantiknya. Ini adalah pertama kalinya dia mempelajarinya dengan begitu tenang. Pada saat ini, dia merasa bahwa Feng Tianwu jauh lebih cantik dibandingkan saat dia biasa memandangnya dengan santai di masa lalu. Tampaknya dia telah mengabaikan banyak kebajikannya di masa lalu. Duan Lingtian harus mengakui bahwa dia akhirnya jatuh cinta padanya. Dia menundukkan kepalanya dan menanamkan ciuman lembut di dahi Feng Tianwu seperti capung yang meluncur di permukaan air. Matanya dipenuhi dengan cinta yang lembut. Emosi Duan Lingtian akhirnya mulai tenang ketika dia berdiri. Dia akhirnya dalam kerangka berpikir yang benar untuk memikirkan masalah lain. Sebulan yang lalu, saya dijelekkan oleh tablet Devil Seal. Setelah menjadi iblis, saya merasa seperti berada dalam mimpi lagi. Gumam Duan Lingtian dengan suara rendah sambil dengan hati-hati menceritakan pengalamannya. Dia ingat dia bermimpi indah. Dalam mimpinya, tetua Sekte Anika di puncak Void telah menyerangnya lebih dulu.
Dia hanya menggunakan satu pukulan untuk membunuh tetua Sekte Anika yang serangannya mengandung kekuatan lebih dari 4.000 naga bertanduk kuno. Itu semudah membunuh ayam atau memotong rumput. Kemudian, tetua tertinggi Sekte Nether Utara, Feng Tong, menyerangnya. Dia menebas pedangnya dengan kuat seolah-olah dia memiliki bantuan surgawi. Namun, Duan Lingtian berhasil menghentikan pedang Feng Tong yang berisi kekuatan lebih dari 7.000 naga bertanduk kuno hanya dengan mengangkat tangannya. Setelah saya menjadi iblis, saya benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu adalah martial monark yang aneh demi dewa. Seorang martial monark dihancurkan menjadi bubur berdarah hanya dari tamparan, saya bahkan menghancurkan kerangkanya. Napas Duan Lingtian bertambah cepat ketika dia mengingat mimpinya. Dia berhasil menangkap pedang Feng Tong dengan tangan kosong. Dan dia membunuh Feng Tong hanya dengan satu tamparan. Meskipun Feng Tong baru saja berada di tingkat pertama Martial Monarch Stage, dia masih seorang Martial Monarch yang kuat. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri di puncak Void, apalagi seorang seniman bela diri tahap transformasi Void biasa. Meski begitu, dia masih dimusnahkan oleh Duan Lingtian hanya dengan satu pukulan. Atau lebih tepatnya, dimusnahkan oleh Duan Lingtian yang jahat hanya dengan satu pukulan. Apa sebenarnya tablet Devil Cell itu? Duan Lingtian merasa bahwa Devil Cell tablet benar-benar misterius dan menakjubkan. Dia tidak mengerti sama sekali. Selain itu, saya merasa seperti energi hitam yang saya lepaskan ketika saya menjadi iblis mirip dengan energi hitam yang dilepaskan Zhao Ming sebelumnya. Namun, kekuatan saya ketika saya menjadi iblis pasti lebih kuat dari Zhao Ming. Kecepatan serangan saya juga lebih cepat. Ketika saya membunuh Feng Tong, energi langit dan bumi bahkan tidak punya waktu untuk memobilisasi dan mengumpulkan fenomena langit dan bumi. Zhao Ming muncul dalam pikiran Duan Lingtian. Zhao Ming adalah pengkhianat dari Seven Star Sword Sect yang Dantian dan keempat anggota tubuhnya dilumpuhkan oleh Duan Lingtian sebelum ditinggalkan dalam formasi prasasti yang disegel untuk menjaga dirinya sendiri. Namun, Zhao Ming muncul kembali belum lama ini. Tidak hanya keempat anggota tubuhnya sembuh, dia juga memiliki kekuatan yang kuat. Selain itu, energi yang dia miliki bukanlah energi asal maupun konsep. Energi itu tidak boleh dari benua awan. Duan Lingtian masih tidak dapat menemukan informasi apapun bahkan setelah dia melewati ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Begitulah cara dia sampai pada kesimpulan ini. Dia menjadi lebih yakin dengan teorinya setelah dia memikirkannya lebih jauh. Dia benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan lain selain ini. Selain itu, Zhao Ming diubah menjadi boneka manusia oleh pembangkit tenaga listrik yang mengklaim dia berasal dari luar benua awan. Pikiran Duan Lingtian perlahan pergi ke pembangkit tenaga listrik yang memberi Zhao Ming kesempatan baru untuk hidup. Saat dia memikirkan pembangkit tenaga listrik itu, dia langsung diliputi sakit kepala. Latar belakang orang itu terlalu misterius. Selain itu, masih banyak hal yang dia tidak mengerti. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Saya akan menunggu sampai saya memiliki kemampuan untuk meninggalkan benua Cloud. Pada saat itu, semua jawaban yang sulit dipahami ini akan terungkap. Sebelum itu terjadi, tidak ada gunanya bagi saya untuk memikirkannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar terus memikirkannya, pikirannya pasti akan membawanya ke ayahnya yang kikir, Duan Rufeng, dan pedang Saint Feng Qingyang yang meninggalkan kata pedang di gunung di ngarai di desa Xiongquan. Apakah itu ayahnya yang kikir, Duan Rufeng, atau pedang Saint Feng Qingyang? Keduanya terkait dengan dunia misterius di luar benua awan. Aku ingat setelah aku membunuh Feng Tong, tetua Sekte Nether Utara itu menyelinap menyerang Tianwu. Ketika Duan Lingtian mengingat bagian ini, matanya menjadi merah darah dan bersinar dengan niat membunuh. Niat membunuh begitu kuat sehingga ruangan itu tampaknya telah berubah menjadi neraka di bumi. Bam! Duan Lingtian tiba-tiba berdiri tanpa peringatan. Kekuatan di kakinya meningkat saat dia menginjak tanah. Itu menyebabkan serangkaian retakan muncul di tanah saat menyebar seperti jaring laba-laba besar. Ledakan, 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 ledakan. Ruangan itu hampir runtuh karena kekuatannya. Selain itu, tempat tidur tempat Feng Tianwu berbaring juga mulai bergetar. Jepret. Dalam contoh berikutnya, kaki tempat tidur pecah, dan tempat tidur jatuh. Feng Tianwu yang sedang koma terlempar dari tempat tidur. Tianwu. Mata Duan Lingtian akhirnya kembali normal ketika dia melihat Feng Tianwu terbang dari tempat tidur.
Dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Dia memeluknya dengan lembut seolah-olah dia membawa harta berharga saat dia memeluknya erat-erat di dadanya. Kelembutan tubuh halus Feng Tianwu ketika dia memeluknya menyebabkan hatinya bergejolak. Keinginan yang sudah lama tidak ia rasakan langsung Bos, ada apa? Tian kecil. Pada saat ini, dua sosok mendobrak pintu dan memasuki ruangan sebelum menatap Duan Lingtian dengan ekspresi khawatir. Mereka terkejut ketika melihat lantai yang hancur dan tempat tidur kayu yang pecah. Tempat ini tampak seperti medan perang. Bos, ini, Li Xuan tampak menelan ludah sambil menatap Duan Lingtian dengan heran. Bukan apa-apa, aku hanya meretakkan buku-buku jariku sedikit setelah dikurung di tempat tidur selama sebulan, jawab Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya sudah tenang. B. Memetak buku-buku jarimu. Sudut mulut Li Xuan berkedut saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Bahkan Meng Ping memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa saya menjadi sangat gelisah saat saya mengingat bagaimana Tian Wu diserang? Dia merasa seolah-olah hatinya ditahan dalam cengkeraman catok ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah emosinya tidak di bawah kendalinya. Seolah-olah orang lain telah mengambil alih tubuhnya. Emosinya tampaknya terus-menerus diperkuat, terutama ketika dia gelisah. Sepertinya emosiku lebih sulit dikendalikan setelah iblis kedua kalinya oleh tablet segel iblis. Duan Lingtian dengan cepat menemukan alasannya. Dia masih ingat dia memiliki temperamen yang sangat pendek dan kesulitan mengendalikan emosinya setelah iblis pertama kali dengan tablet Devil Cell. Dia saat ini tampaknya lebih buruk dibandingkan dengan masa lalu. Bab 1047, Keberangkatan yang terburu-buru. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Satu hal yang Duan Lingtian yakini adalah efek sampingnya akan menjadi lebih kuat setiap kali dia dirasuki oleh tablet segel iblis. Jika saya menggunakan tablet Devil Cell beberapa kali lagi, akankah saya sepenuhnya dikendalikan oleh emosi saya yang menjadi semakin intens? Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat keringat dingin muncul di dahinya. Oh, bos. Yang Mulia meminta saya untuk menyerahkan beberapa barang ini kepada Anda. Li Xuan mengeluarkan beberapa cincin tata ruang dan pecahan dari cincin tata ruangnya sendiri sebelum menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Ada dua fragmen yang sangat menarik perhatian di antara semua fragmen. Keduanya tidak lain adalah fragmen kedalaman yang berasal dari Raja Bela Diri dari Sekte Anika dan Sekte Neter Utara, Bai Yu Hai, dan Feng Tong. Adapun fragmen kedalaman dari Tong San, Raja Bela Diri dari Sekte Izumo, Duan Lingtian telah membawanya bersama dengan cincin tata ruang setelah dia membunuhnya. Ada secercah kejutan di mata Duan Lingtian. Saya tidak berpikir Yang Mulia tahu cara menghilangkan pecahan dari tubuh mereka. Seniman bela diri di tahap transformasi Void atau lebih tinggi akan menghasilkan fragmen konsep di tubuh mereka. Meskipun ini adalah pengetahuan umum, Duan Lingtian masih terkejut bahwa orang-orang dari Kerajaan Langit Merah tahu tentang ini. Hehe, dari apa yang saya dengar, Yang Mulia memerintahkan agar tubuh mereka dikremasi, dan hal-hal ini muncul setelah kremasi. Yang Mulia merasa mereka penting jadi dia ingin saya memberikannya kepada Anda ketika Anda bangun. Li Xuan tertawa. Duan Lingtian akhirnya mengerti. Sepertinya bahkan Kaisar Kerajaan Langit Crimson tidak tahu apa itu fragmen konsep atau kedalaman. Memang, bahkan jika Kaisar Crimson Sky Kingdom tidak mengambil fragmen untuk dirinya sendiri, dia setidaknya akan meminta satu atau dua potong dari Duan Lingtian jika dia tahu nilai dari fragmen konsep dan kedalaman ini. Aku akan mengambil dua pecahan ini dan cincin tata ruang. Aku akan meninggalkan sisanya untukmu dan harta Divine Might Marquis. Duan Lingtian menyimpan dua fragmen kedalaman dari tubuh Bai Yu Hai dan Feng Tong serta cincin tata ruang. Dia tidak mengambil beberapa fragmen konsep. Untukku dan harta Divine Might Marquis. Li Xuan tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Duan Lingtian dengan itu. Tian kecil, jangan bilang hal-hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Meng Ping memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Nenek Meng, kamu adalah pemimpin sekte-sekte busur terbang. Sekte busur terbang adalah sekte dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang fragmen konsep. Duan Lingtian bertanya sambil menatap Meng Ping. Dia bingung. Fragmen konsep. Kata-kata Duan Lingtian menghantam Meng Ping seperti sambaran petir. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya dengan penuh semangat, Little Tian,
apakah kamu mengatakan ini adalah fragmen konsep? Meng Ping linglung ketika dia melihat bermacam-macam pecahan dengan warna berbeda bersinar terang di tangan Li Xuan. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Ini adalah fragmen konsep. Selain itu, mereka semua adalah fragmen konsep tingkat tinggi. Selama Anda memahami konsep yang sesuai, Anda dapat menggunakannya untuk dengan cepat meningkatkan konsep Anda ke tahap transformasi Void. Itu benar-benar fragmen konsep. Meskipun Meng Ping belum pernah melihat fragmen konsep sebelumnya, dia telah membacanya di beberapa buku kuno di sekte tersebut. Dia tahu ini adalah hal-hal yang berasal dari pembangkit tenaga Void Transformation Stage. Tunggu sebentar, Meng Ping tiba-tiba dihantam oleh kesadaran. Dia menatap Duan Lingtian dengan kaget. Little Tian, sejauh yang aku tahu, fragmen konsep berasal dari tubuh pembangkit tenaga Void Transformation Stage. Apakah kamu mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik misterius itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga Void Transformation Stage? Meng Ping menyipitkan matanya, dan napasnya bertambah cepat ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Tepat sekali. Duan Lingtian mengangguk. Meng Ping bukan satu-satunya yang tercengang, bahkan Li Xuan menganga dengan mata melebar. Benda ini dari pembangkit tenaga Void Transformation Stage. Li Xuan menatap pecahan di tangannya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat saat kata-kata Meng Ping bergema di kepalanya. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Pembangkit tenaga Void Transformation Stage. Seberapa kuat orang itu? Jangankan Crimson Sky Kingdom, bahkan Azure Forest Imperial Kingdom dan Darkstone Empire tidak memiliki pembangkit tenaga Void Transformation Stage. Dikatakan bahwa bahkan di dinasti Darhan, pembangkit tenaga listrik tahap transformasi Void sama langkanya dengan bulu burung Phoenix. Li Xuan tahu bosnya kuat. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa bosnya akan mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik tahap transformasi Void. Awalnya, dia mengira bosnya hanya kuat di kalangan generasi muda di dinasti Darhan. Namun, dia menemukan hari ini bosnya bahkan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tahap transformasi Void. Sepertinya tidak banyak orang yang bisa mengalahkan bos di seluruh dinasti Darhan, pikir Li Xuan dalam hati. Li Xuan tidak akan berpikir seperti ini jika dia tahu bahwa salah satu pemilik dari pecahan konsep di tangannya dapat menghancurkan seluruh dinasti Darhan sendirian. Bos, Nenek Meng, apa tujuan dari fragmen konsep? Li Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat pecahan di tangannya. Dia memiliki perasaan bahwa hal-hal yang berasal dari tubuh pembangkit tenaga Void Transformation Stage ini tidak biasa. Segera setelah itu, Li Xuan belajar dari Meng Ping apa itu fragmen konsep, dan untuk apa mereka digunakan. Ini dapat membantu seorang seniman bela diri untuk meningkatkan konsepnya dengan cepat. Sesuatu seperti buah roh yang dapat meningkatkan basis kultivasi. Untuk sesaat, mata Li Xuan bersinar terang saat napasnya kembali bertambah cepat. Lemak di tubuh dan wajahnya bergerak terus-menerus dengan fluktuasi suasana hatinya. Dia akhirnya menyadari nilai pecahan di tangannya. Bos, kamu yakin ingin memberikan pecahan itu kepadaku dan harta Divine Might Marquis? Kamu tidak menginginkannya untuk dirimu sendiri? Li Xuan bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan di hatinya. Tidak, aku tidak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum dia melihat Meng Ping dengan senyum minta maaf di wajahnya. Nenek Meng, sepertinya aku harus pergi sekarang. Tolong bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakek Ni, paman Ni, dan kakak Ni. Duan Lingtian tidak menunggu Meng Ping dan Li Xuan merespons saat dia menghilang tanpa jejak di depan mata mereka dengan Feng Tianwu di belakangnya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Kecepatan Duan Lingtian begitu cepat sehingga Meng Ping dan Li Xuan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Keduanya tersenyum kecut ketika mereka akhirnya sadar kembali. Bos telah pergi lagi, aku ingin tahu kapan aku akan melihatnya lagi, kata Li Xuan dengan wajah sedih. Sepertinya Tian kecil tidak berniat menyapa mereka sebelum dia pergi. Meng Ping menghela nafas. Dia bisa menebak apa yang direncanakan Duan Lingtian. Jelas Duan Lingtian berencana untuk meninggalkan kerajaan Langit Merah, tapi dia tidak tahu mengapa dia terburu-buru. Namun, dia punya ide samar alasan dia pergi dengan tergesa-gesa ada hubungannya dengan Feng Tianwu. Meskipun hanya jiwa Tianwu yang terluka dan tubuhnya tidak terluka parah, itu masih tidak cocok baginya untuk terkena udara untuk waktu yang lama. Yang terbaik adalah melindungi tubuhnya dengan 1000 tahun frost. Itu akan seimbang, lebih baik jika ada frost 10.000 tahun.
Duan Lingtian membawa Feng Tianwu saat mereka meninggalkan Kerajaan Langit Merah dan berjalan ke kerajaan-kerajaan hutan Azure. Aku akan mencari Xiong Kuan dulu. Dia memutuskan untuk mencari Xiong Kuan yang tidak sengaja mereka tinggalkan. Selama perjalanan, energi spiritual Duan Lingtian terus menyelidiki situasi di dalam tubuh Feng Tianwu. Energi tubuh roh api di dalam tubuh Tianwu telah sepenuhnya ditekan. Selain itu, energi tubuh roh api juga telah bergabung dengan energi asalnya yang mengakibatkan dia membuat terobosan di basis kultivasinya. Energi tubuh roh api tidak sepenuhnya habis. Itu masih berputar bersama dengan energi asal di tubuhnya. Basis kultivasi Tianwu masih berkembang pesat. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengetahui keadaan di tubuh Feng Tianwu. Feng Tianwu sebelumnya berada di tahap transformasi Void tingkat keempat. Setelah energi tubuh roh api yang ditekan bergabung dengan energi asalnya, dia telah menggunakan semuanya. Itu membantunya meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Kemajuannya jauh lebih baik daripada mengonsumsi buah roh. Hanya dalam 1 bulan, basis kultivasi Feng Tianwu telah berhasil membuat terobosan ke tahap transformasi Void tingkat ke-9 dengan bantuan energi tubuh roh api yang ditekan. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Tianwu menerobos ke tahap transformasi Void, Duan Lingtian menyimpulkan. Namun, bagaimana energi tubuh roh api bisa ditekan? Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia merasa bingung dengan ini. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, hanya ada 2 cara untuk menekan energi tubuh roh api. Satu-satunya jaminan untuk tidak dimakan oleh energi tubuh roh api sebelum usia 30 tahun adalah dengan menekannya sepenuhnya. Salah satu caranya adalah dengan mencari seseorang yang memiliki tubuh roh air atau es dengan syarat jenis kelamin kedua orang tersebut harus laki-laki. Seseorang akan dapat menekan energi tubuh roh api setelah melakukan rekonsiliasi yin dan yang. Metode kedua adalah berkultivasi sampai basis kultivasi orang itu membuat terobosan ke tahap transformasi Void karena seseorang dapat menekan energi tubuh roh api dengan bantuan energi asal transformasi Void. Namun, energi tubuh roh api di dalam Tianwu tidak ditekan oleh kedua metode itu. Duan Lingtian mengerutkan kening saat mengingat situasi yang terjadi sebulan yang lalu. Saya ingat sebelum saya kehilangan kesadaran, energi tubuh roh api dari tubuh Tianwu telah mengalir ke tubuh saya dan mengusir energi dari tablet Devil Cell. Saya ingat saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh saya tepat sebelum saya kehilangan kesadaran. Sebelum saya mendapatkan kembali kendali dari tubuhku, energi hitam yang menjeratku memasuki tubuh Tianwu. Mungkinkah energi itu menekan energi tubuh roh api di dalam tubuh Tianwu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin. Sepertinya energi tubuh roh api di tubuh Tianwu memang ditekan oleh energi yang saya pancarkan ketika saya di iblis. Saya tidak berharap menjadi orang yang membantu Tianwu melepaskan diri dari nasibnya yang tidak hidup melewati usia 30 tahun. Duan Lingtian tersenyum kecut. Bab 1048, Tidak Bersyukur. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian masih ingat saat pertama kali pergi ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Dia telah bertemu Feng Tianwu di Phoenix Nest City ketika dia mengorganisir kompetisi pencarian pengantin pria di depan gerbang kediaman gubernur kota. Kompetisi pencarian pengantin pria diadakan oleh Feng Wudao dengan satu tujuan dalam pikiran. Itu tampaknya karena beberapa ramalan. Tujuan pencarian adalah untuk menemukan pria yang ditakdirkan untuk Feng Tianwu. Menurut ramalan, pria itu dapat membantunya mengubah kutukan tubuh roh bawaan yang tidak dapat hidup lebih dari 30 tahun. Pada saat itu, Duan Lingtian merasa bahwa semuanya tidak masuk akal meskipun semua tanda telah menunjukkan bahwa dialah orangnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain percaya pada ramalan itu sekarang karena itu benar-benar menjadi kenyataan. Memang dialah yang membantu Feng Tianwu mematahkan kutukan tubuh roh bawaan. Feng Tianwu belum berusia 30 tahun, dan energi tubuh roh api di tubuhnya telah ditekan sebelum berubah menjadi bagian dari kekuatan tubuhnya. Itu juga mendorong energi asalnya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Justru karena ramalan itulah Tianwu bertemu denganku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya tetapi semuanya tampaknya berjalan lancar sekarang. Duan Lingtian menghela nafas saat dia memikirkan masa lalu. Mungkin, nasib antara dia dan Feng Tianwu sudah dimulai ketika dia pertama kali melihatnya. Takdir sudah mengikat mereka berdua satu sama lain. Selama perjalanan mereka ke Crimson Sky Kingdom dari Azure Forest Imperial Kingdom,
Duan Lingtian sengaja melambat untuk menjaga Feng Tianwu. Kali ini, kecepatannya beberapa kali lebih cepat ketika dia terbang dengan Feng Tianwu di tangannya. Karena kecepatannya, dia kembali ke kota kecil dekat desa Xiongquan hanya dalam waktu singkat. Saat dia mencapai kota kecil dan kembali ke penginapan, Duan Lingtian memperhatikan bahwa Xiongquan masih berkultivasi. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia dan Feng Tianwu telah pergi sama sekali. Kali ini, Duan Lingtian memutuskan untuk membangunkan Xiongquan. Tuan muda, Xiongquan segera terbangun dari kultivasinya ketika dia mendengar Duan Lingtian memanggilnya. Dia membuka pintu dan membungkuk hormat kepada Duan Lingtian. Xiongquan, ayo pergi ke dinasti Darhan, kata Duan Lingtian. Xiongquan terus mengikuti Duan Lingtian tanpa bertanya apapun. Meskipun dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali basis kultivasinya di Void Preying Stage dan kemampuan untuk terbang setelah meridiannya dibersihkan, kecepatannya masih lambat. Paling tidak, dia sangat lambat di mata Duan Lingtian. Karena itu, Duan Lingtian membawanya bersamanya untuk meningkatkan kecepatan. Suara mendesing, suara mendesing. Duan Lingtian membawa Xiongquan bersamanya saat dia membawa Feng Tianwu sampai ke dinasti Darhan dengan kecepatan kilat. Mereka menghilang ke cakrawala hanya dalam sekejap mata. Tuan muda, apa yang terjadi dengan Nona Tianwu? Selama perjalanan, Xiongquan memperhatikan Feng Tianwu tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan sama sekali saat dia berbaring di pelukan Duan Lingtian. Ada beberapa masalah sehingga dia dalam keadaan koma untuk saat ini, jawab Duan Lingtian. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa tidak mungkin dia bangun sebelum jiwanya sembuh. Untungnya, basis kultivasinya telah mencapai tahap ini sehingga dia bisa bertahan hidup tanpa makan apapun. Yang penting sekarang adalah mencari 1000 atau 10.000 tahun frost. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga tubuhnya agar tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Xiongquan mengangguk. Meskipun dia masih memiliki beberapa pertanyaan di hatinya, dia tidak menekan masalah itu. Dia adalah orang yang cerdas. Dia tahu pertanyaan seperti apa yang bisa dia tanyakan, dan apa yang tidak boleh dia tanyakan. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian akhirnya tiba di ibu kota dinasti Darhan dengan Xiongquan di belakangnya. Tujuan pertamanya adalah istana kekaisaran dinasti Darhan. Dia melayang di udara saat dia membuat kehadirannya diketahui. Duan Lingtian ada di sini untuk berkunjung. Suara gemuruh Duan Lingtian menyebar ke setiap sudut dan celah di istana kekaisaran dinasti Darhan. Duan Lingtian ada di sini. Seluruh istana tiba-tiba meletus dalam keributan. Tidak ada seorang pun di dinasti Darhan yang tidak tahu siapa Duan Lingtian. Dia adalah orang terkuat di kompetisi bela diri yang diadakan oleh dinasti Darhan. Selain itu, ia juga memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri 10 dinasti di negeri asing. Menurut mereka, Duan Lingtian adalah kejayaan dinasti Darhan. Ini karena dia berhasil mengalahkan pembangkit tenaga muda lainnya dari 9 dinasti besar lainnya dan membawa kehormatan bagi dinasti Darhan. Duan Lingtian, secara alami, ada beberapa orang di istana kekaisaran yang menjadi pucat saat detak jantung mereka semakin cepat. Orang-orang ini termasuk kaisar dan beberapa pangeran tua dari dinasti Darhan. Alasan mereka bisa menerobos ke tahap transformasi Void adalah semua berkat Duan Lingtian. Orang bisa mengatakan bahwa mereka berhutang budi kepada Duan Lingtian. Namun, ada 3 kelompok pembangkit tenaga listrik yang telah mengunjungi sebelum ini, dan mereka tidak punya pilihan selain mengkhianati Duan Lingtian dengan mengungkapkan asalnya kepada 3 kelompok pembangkit tenaga listrik. Karena alasan ini, mereka merasa malu dan bersalah. Duan Lingtian masih hidup. Kaisar dan beberapa pangeran tua dari dinasti Darhan berkumpul. Keheranan jelas tertulis di wajah mereka. Mereka menemukan semuanya tak terbayangkan. Ketiga kelompok pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menemukan mereka sangat kuat sehingga bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jelas bahwa ketiga kelompok pembangkit tenaga listrik yang datang mencari Duan Lingtian di dinasti Darhan memiliki niat buruk. Namun, Duan Lingtian masih hidup dan sehat setelah bertemu dengan mereka. Apakah dia di sini untuk mencela kita? Yang paling disukai. Kami memang bersalah. Tetapi, bagaimana dia bisa selamat dari 3 kelompok pembangkit tenaga listrik? Mungkin 3 kelompok pembangkit tenaga listrik itu tidak melakukan apapun padanya. Mustahil. Hampir semua dari mereka memiliki niat membunuh yang haus darah keluar dari mata mereka ketika nama Duan Lingtian disebutkan. Tidak mungkin mereka akan melepaskannya.
Beberapa dari mereka membenamkan kepala mereka bersama dalam diskusi. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengakui Duan Lingtian pasti selamat dari 3 kelompok pembangkit tenaga listrik dan datang ke Istana Kekaisaran untuk mencela mereka. Aku akan pergi sendiri. Beberapa dari kalian tinggal di sini dan melindungi Yang Mulia. Salah satu pangeran tua, yang merupakan Master Zisang di masa lalu, memberitahu pangeran tua dinasti Darhan lainnya. Paman Kekaisaran, wajah Kaisar dinasti Darhan menjadi pucat seketika. Jangan khawatir, Yang Mulia. Tidak masalah bahkan jika Duan Lingtian ada di sini untuk mencela kita. Dia mungkin tidak lebih kuat dariku. Pangeran tua tersenyum. Dia terbang keluar dan menuju ke arah suara itu ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak menunggu jawaban Kaisar. Duan Lingtian melayang di udara saat dia memeluk Feng Tianwu dekat dengan dadanya. Tatapannya setajam elang, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Segera setelah itu, dia melihat sosok yang dikenalnya menjulang ke langit sebelum tiba di depannya hanya dalam sekejap mata. Tuan Zisang. Duan Lingtian segera mengenali pria tua di depannya. Orang tua ini bisa dianggap sebagai kenalan lama. Meskipun lelaki tua itu dan Zisang memiliki hubungan guru-murid, dia tidak membantu Zisang untuk melawan Duan Lingtian. Setidaknya itulah yang diyakini Duan Lingtian. Karena alasan ini, tidak ada permusuhan antara dia dan orang tua ini. Duan Lingtian, kapan kamu kembali dari Sekte Blade? Orang tua itu bertanya dengan ramah meskipun senyumnya dipaksakan. Baru beberapa waktu lalu, Duan Lingtian tidak bertele-tele dan dengan belak-belakan berkata, Pangeran tua, alasan saya datang kali ini adalah untuk meminta bantuan dari keluarga kekaisaran. Saya percaya itu bukan permintaan yang sulit untuk dipenuhi oleh keluarga kekaisaran. Kamu adalah dermawan besar dari dinasti Darhan kami. Selama itu adalah sesuatu dalam kekuatan keluarga kekaisaran, kami pasti akan membantumu. Katakan saja padaku, jawab lelaki tua itu. Dia menghela nafas lega ketika dia menyadari tujuan kunjungan Duan Lingtian bukan untuk mencela mereka. Meskipun dia tampak percaya diri di depan Kaisar dinasti Darhan, dia tidak bisa menahan perasaan cemas di dalam hatinya. Dia tidak yakin dia bisa menang melawan Duan Lingtian saat ini. Di matanya, Duan Lingtian hanyalah monster. Dari kompetisi bela diri ke kompetisi bela diri 10 dinasti, dia telah menyaksikan kemajuan Duan Lingtian dengan matanya sendiri. Terakhir kali dia melihat Duan Lingtian adalah ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan Blade Sect. Menurutnya, kekuatan Duan Lingtian pasti akan meningkat setelah bergabung dengan Sekte Blade. Bukan tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk melampaui dia. Monster umumnya tidak mengikuti logika umum. Selain itu, dia masih hidup dan sehat meskipun 3 kelompok pembangkit tenaga listrik pergi mencarinya beberapa waktu lalu. Sesuatu tidak terasa benar baginya mengenai masalah ini. Karena alasan ini, dia tidak berani lalai ketika bertemu Duan Lingtian. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Aku di sini untuk satu hal. Aku ingin tahu apakah keluarga kekaisaran memiliki Frost 10.000 tahun. Duan Lingtian bertanya dengan belak-belakan sambil menatap lelaki tua itu. 10.000 tahun Frost. Saat lelaki tua itu mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung menyipit. 10.000 tahun Frost adalah es yang telah terakumulasi selama 10.000 tahun. Itu tidak akan meleleh sama sekali bahkan jika dibakar oleh api biasa, Pilfire tingkat rendah atau api senjata. Hanya sepotong kecil dari 10.000 tahun Frost sudah cukup untuk menenangkan pikiran seseorang yang gelisah sehingga seseorang dapat memasuki kondisi kultivasi yang lebih baik. Itu memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan cara yang membutuhkan setengah usaha tetapi menghasilkan 2 kali lipat hasil yang biasa. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa berharganya 10.000 tahun Frost itu. Dia memiliki bantalan kursi yang terbuat dari 10.000 tahun Frost. Biasanya, dia akan menggunakannya ketika dia merasa sulit untuk tenang ketika dia sedang berkultivasi. Duan Lingtian, aku ingin tahu berapa banyak kekuatanmu meningkat setelah kamu bergabung dengan Sekte Blade. Orang tua itu tidak menanggapi pertanyaan Duan Lingtian. Sebaliknya, dia dengan sewenang-wenang mengajukan pertanyaannya sendiri. Tentu saja, keputusannya untuk mengajukan pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Dia ingin tahu pada tahap apa kekuatan Duan Lingtian berada saat ini sehingga dia bisa menilai apakah layak bagi keluarga kekaisaran untuk memberikan 10.000 tahun Frost. Ini karena keluarga kekaisaran dinasti Darhan tidak memiliki sisa 10.000 tahun Frost.
Kenapa? Apakah kamu ingin melihat apakah aku layak mendapatkan 10.000 tahun Frost, Pangeran Tua? Duan Lingtian bertanya dengan mata menyipit. Dia dengan mudah melihat niat orang tua itu. Orang tua itu merasa canggung ketika niatnya dilihat oleh Duan Lingtian, tetapi dia tidak menyangkalnya. Jika aku mengingatnya dengan benar, keluarga kekaisaran dinasti Darhan tampaknya mendapat banyak manfaat dari benteng Skywolf dan Sekte Pedang karena aku kan. Duan Lingtian berkata, saya pikir Frost 10.000 tahun tidak begitu berharga dibandingkan dengan manfaat yang Anda semua peroleh karena saya, kan? Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, lelaki tua itu menjadi lebih canggung. Namun, dia masih tetap diam. Karena kamu ingin merasakan kekuatanku, Pangeran Tua, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Duan Lingtian tiba-tiba menjadi dingin saat dia melangkah maju. Bab 1049, dibunuh langsung. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Kemarahan Duan Lingtian tumbuh dan menyebar di benaknya saat dia maju selangkah dan berteriak. Tablet Devil Cell telah mempengaruhi Duan Lingtian dengan cara yang tidak berwujud. Bang! Saat Duan Lingtian melangkah maju, energi agung menyapu dan menargetkan pria tua di depannya. Kecepatannya sangat cepat seperti kilat. Oh tidak, hati lelaki tua itu tersentak. Dia tahu ada sesuatu yang salah ketika dia melihat Duan Lingtian mendekatinya. Matanya menyipit dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya ketika melihat gelombang energi yang dilepaskan tubuh Duan Lingtian. Selain itu, dia bahkan kesulitan untuk menangkap gerakannya. Lari, orang tua itu tidak ragu-ragu saat dia berusaha menghindari serangan Duan Lingtian dengan keluar dari area efek serangannya. Namun, bisakah dia benar-benar menghindari serangan itu? Serangan amukan Duan Lingtian mengandung energi yang menggabungkan energi asal dan banyak konsep. Itu setara dengan kekuatan 2700 naga bertanduk kuno. Melawan seorang seniman bela diri yang baru saja memahami transformasi Void tingkat pertama dengan kekuatannya mirip dengan membunuh seekor ayam dengan golok. Itu adalah kebenaran. Bang! Energi yang keluar dari tubuh Duan Lingtian tampak seperti telah berubah menjadi gelombang api yang megah dan berwarna-warni. Pria tua itu tenggelam di lautan api pada saat dia akan bergerak. Bang, 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 bang. Suara ledakan bergema saat api berwarna-warni menyapu. Suara itu memekakkan telinga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Akhirnya, api warna-warni menyelimuti salah satu istana di tengah istana kekaisaran dan mengubah seluruh area menjadi dataran hanya dalam sekejap mata. Selain itu, sebuah kawah raksasa muncul di tempat istana. Kawah itu cukup besar untuk mengubur puluhan ribu orang di dalamnya. Tuan muda sangat kuat. Siong Kuan berdiri di belakang Duan Lingtian, dan dia menyaksikan lelaki tua itu dibunuh oleh energi warna-warni yang dilepaskan tubuh Duan Lingtian. Tidak ada yang tersisa dari lelaki tua itu selain cincin tata ruang dan fragmen konsep. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Siong Kuan tampak khawatir. Dia memperhatikan sebelumnya bahwa aura menakutkan muncul dari tubuh tuan mudanya ketika dia melepaskan energi yang membatu saat dia berjalan menuju lelaki tua itu. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan seolah-olah tuan mudanya telah berubah. Dia tampak seperti orang asing baginya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Shuro Haus darah yang melarikan diri dari neraka. Tubuh Duan Lingtian masih melepaskan aura menakutkan itu ketika dia perlahan-lahan sadar kembali setelah mendengar Siong Kuan memanggilnya. Pada saat ini, dia merasa sangat mengantuk. Ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi, dia langsung ditarik kembali ke kenyataan. Dia berkeringat deras dari dahinya. Rencana awal saya adalah untuk menunjukkan kepadanya kemampuan saya saat ini sehingga keluarga kekaisaran dinasti Darhan akan menyerahkan Frost 10.000 tahun. Saya tidak berharap kehilangan kendali atas emosi saya sampai pada akhirnya saya membunuhnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Dia merasa mati rasa di kulit kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa takut dengan efek samping dari Devil Cell Tablet. Meskipun dia bisa merasakan bahwa dia mudah gelisah setelah dia dirasuki oleh Devil Cell Tablet untuk pertama kalinya, dia tidak menganggapnya serius karena dia bisa dengan mudah menekan emosinya. Namun, dia menyadari emosinya akan mengamuk segera setelah dia menjadi gelisah setelah iblis kedua oleh tablet Devil Cell. Kemarahannya tumbuh sampai-sampai dia bahkan melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia hanya mengingat apa yang terjadi setelah dia sadar kembali.
Meskipun iblis oleh tablet Devil Cell memberiku kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik marsial Monarch biasa hanya dalam satu pukulan, itu datang dengan harga yang harus dibayar. Wajah Duan Lingtian berubah muram. Tablet Devil Cell seperti pisau bermata dua. Itu akan 100% membunuh lawan, tetapi sebagai gantinya, itu akan menyebabkan 80% kerusakan pada diri sendiri. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia membiarkan tabel Devil Cell untuk menjelekkan dia seperti yang diinginkan, kendalinya atas emosinya perlahan-lahan akan hilang sampai dia hanyalah mesin pembunuh. Kecuali itu perlu, aku tidak akan pernah menggunakan tablet Devil Cell lagi. Duan Lingtian memutuskan setelah dia menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, tablet Devil Cell bukan lagi kartu truf. Itu mungkin menekan kesadarannya dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh sementara emosinya mengamuk. Sudahlah, tidak ada yang bisa kulakukan sekarang karena aku sudah membunuhnya. Duan Lingtian memasukkan cincin tata ruang dan fragmen konsep milik Pangeran Tua Dinasti Darhan ke dalam cincin tata ruangnya. Dia paling benci orang yang tidak tahu berterima kasih. Pangeran Tua Dinasti Darhan berbicara seolah-olah dia hanya akan menyerahkan 10.000 tahun Frost jika Duan Lingtian cukup kuat untuk mengalahkan seluruh keluarga kekaisaran Dinasti Darhan. Saya telah memperoleh banyak senjata roh, pil, dan bahkan fragmen konsep untuk Dinasti Darhan, saya hanya meminta 10.000 tahun Frost. Nilainya jauh lebih sedikit daripada item yang saya peroleh dari benteng Skywolf dan Sekte Blade untuk mereka. Beraninya dia menghalangi jalanku lagi dan lagi. Sedikit kemarahan tanpa sadar muncul di wajah Duan Lingtian saat aura menakutkan muncul dari tubuhnya lagi. Tuan muda, Duan Lingtian sadar kembali setelah Siong Kuan memanggilnya lagi. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi murung di wajahnya. Sialan, efek samping dari Devil Cell tablet terlalu parah, aku harus berusaha lebih keras untuk mengendalikan emosiku. Duan Lingtian menyadari efek samping dari Devil Cell tablet benar-benar di luar kendalinya. Duan Lingtian, beraninya kau membunuh paman kekaisaranku. Segera setelah itu, suara marah bergema di langit. Siluet yang ditutupi jubah naga emas muncul. Itu adalah pria parubaya yang tampak agung. Itu adalah Kaisar Dinasti Darhan. Pada saat ini, Kaisar Dinasti Darhan memelototi Duan Lingtian dengan marah. Ada sedikit rasa dingin di matanya seolah-olah dia akan melahap siapapun yang berani mendekatinya. Namun, ada juga ketakutan di kedalaman matanya. Dia melihat semuanya dengan jelas ketika Duan Lingtian membunuh orang tua itu hanya dengan satu pukulan. Dia tahu dia bukan tandingan Duan Lingtian karena dia kurang kuat dari Pangeran Tua. Yang mulia. Pada saat itu, dua lelaki tua lainnya terbang ke langit dan tiba di sebelah Kaisar Dinasti Darhan. Mereka memandang Duan Lingtian dengan ketakutan di wajah pucat mereka. Tes, sudah waktu yang singkat, namun ada begitu banyak seniman bela diri transformasi Void di keluarga kekaisaran Dinasti Darhan sekarang. Duan Lingtian menemukan Kaisar Dinasti Darhan dan basis kultivasi orang tua lainnya dengan bantuan energi spiritualnya. Nada suaranya ketika dia berbicara dipenuhi dengan ejekan. Tapi, apakah kalian semua lupa, siapa yang berkontribusi pada pencapaian Anda dalam menerobos ke tahap transformasi Void? Matanya berbinar saat dia mengejek mereka. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarah dalam dirinya karena dia takut dia akan kehilangan kendali emosi lagi. Dia benar-benar khawatir dia akan berakhir membunuh 3 seniman bela diri transformasi Void di keluarga kekaisaran Dinasti Darhan karena kemarahannya yang tak terkendali. Wajah Kaisar Dinasti Darhan berubah muram sementara 2 pangeran tua Dinasti Darhan lainnya tampak agak malu ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Secara alami, Duan Lingtian adalah kontributor terbesar untuk pencapaian mereka. Duan Lingtian, Kaisar Dinasti Darhan akhirnya berbicara. Dia berkata dengan dingin, saya akui bahwa itu terutama kontribusi Anda bahwa kami berhasil menerobos ke tahap transformasi Void, tapi itu tidak berarti Anda dapat membunuh orang-orang dari keluarga kekaisaran Dinasti Darhan seperti yang Anda inginkan tanpa alasan. Membunuh tanpa alasan, Duan Lingtian tertawa. Yang mulia, apakah Anda benar-benar tidak tahu alasannya? Tidakkah menurut Anda sedikit tidak masuk akal bagi Anda untuk menuduh saya membunuh orang-orang dari keluarga kekaisaran Anda sebelum Anda mengetahui apa yang terjadi? Kaisar Dinasti Darhan mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Bahkan 2 lelaki tua yang berdiri di sampingnya menatap Duan Lingtian dengan keraguan tertulis di wajah mereka. Mereka hanya menonton dari jauh sebelumnya.
Mereka hanya melihat Duan Lingtian membunuh pangeran tua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk meminta 10.000 tahun Frost dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan, namun, kakek tua itu berbelit-belit dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Selain itu, cara dia berbicara terdengar seolah-olah kamu hanya akan menyerahkan 10.000 tahun Frost jika kemampuanku cukup kuat untuk mengalahkan seluruh keluarga kekaisaran dinasti Darhan. Duan Lingtian mengucapkan setiap kata dengan sabar saat dia menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, ekspresi kaisar dinasti Darhan berubah sementara dua pria lainnya merasakan wajah mereka memerah. Menurut pendapat mereka, bahkan jika mereka memberinya semua 10.000 tahun Frost yang dimiliki keluarga kekaisaran, itu bahkan tidak setara dengan 1/10.000 manfaat yang telah diberikan Duan Lingtian kepada keluarga kekaisaran dinasti Darhan. Meskipun Frost 10.000 tahun sangat berharga, keluarga kekaisaran tidak banyak menggunakannya. Mereka hanya duduk di brankas harta karun. Di sisi lain, manfaat yang diberikan Duan Lingtian membantu mereka menerobos ke tahap transformasi Void. Dia membuat impian mereka selama bertahun-tahun menjadi kenyataan. Sekarang, apakah Yang Mulia masih berpikir bahwa saya membunuh orang-orang dari dinasti Darhan Anda tanpa alasan yang baik? Duan Lingtian bertanya dengan senyum sinis di wajahnya. Matanya menyipit. Kaisar dinasti Darhan tahu bahwa mereka berada di pihak yang kalah, tetapi dia tidak berbicara bahkan setelah beberapa saat. Sementara itu, ekspresi Duan Lingtian berangsur-angsur berubah suram. Duan Lingtian, keluarga kekaisaran kami yang telah menganiayamu. Itu bukan salahmu. Kedua pangeran tua melihat perubahan ekspresi Duan Lingtian, dan mereka panik ketika mengingat adegan sebelumnya. Ya, itu bukan salahmu. Kami akan memberimu Frost 10.000 tahun yang kamu inginkan. Kamu bisa mendapatkannya dari gudang harta karun kami. Kedua pangeran tua dinasti Darhan menjadi cemas. Mereka takut Duan Lingtian akan membunuh mereka bertiga karena marah. Bab 1050, Peti Mati Es. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Kedua pangeran tua dari dinasti Darhan memimpin dan Duan Lingtian mengikuti saat dia menggendong Feng Tianwu yang sedang koma. Xiong Quan mengikuti di belakangnya. Siapa wanita itu? Kedua pangeran tua dari dinasti Darhan akhirnya memperhatikan wanita berpakaian merah di lengan Duan Lingtian. Ada sedikit keraguan dan kejutan di wajah mereka. Dia seharusnya menjadi teman Duan Lingtian. Mereka takut mereka akan memprovokasi Duan Lingtian sehingga mereka hanya melirik Feng Tianwu sekali sebelum mereka segera membuang muka. Kedua lelaki tua itu telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi mereka seperti tikus yang bertemu kucing ketika mereka menghadapi Duan Lingtian. Meskipun mereka merasa sedikit frustrasi dan bersalah, tidak ada dendam. Di dunia ini di mana kekuatan dan kekuatan menang, orang terkuat secara alami akan memerintah. Mereka mengakui bahwa mereka pengecut karena mereka tahu mereka tidak cocok untuk pemuda yang belum genap 30 tahun. Segera setelah itu, Duan Lingtian tiba di gudang harta karun dinasti Darhan yang berisi semua jenis harta karun. Harus dikatakan bahwa gudang harta karun dinasti Darhan sangat besar dan dipenuhi dengan berbagai barang berharga. Gudang harta karun di Kekaisaran Batu Kegelapan tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Itu tidak mengejutkan karena yang satu adalah negara penguasanya sendiri sementara yang lain adalah penguasa orang lain. Efek 10.000 tahun ada di sini. Salah satu suara pangeran tua datang dari dalam gudang harta karun yang terletak di salah satu istana samping. Duan Lingtian segera terbang ke arah suara itu. Xiong Quan mengikutinya saat mereka berjalan ke sisi istana. Duan Lingtian merasakan hawa dingin yang menusuk tulang begitu dia memasuki istana samping. Itu tidak terduga, dan dia bergidik tanpa sadar. Dia dengan cepat menggunakan origin energi untuk melindungi tubuhnya agar hawa dingin tidak menembus tubuhnya. Perhatiannya segera beralih ke platform tembus pandang yang terbuat dari es tempat pangeran tua berdiri di sebelahnya. Tubuh pangeran tua juga diselimuti lapisan origin energi. Jelas bahwa platform adalah sumber dinginnya. Platform itu dipisahkan menjadi dua lapisan. Ada lapisan luar dan lapisan dalam. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat lapisan luar tidak tembus pandang seperti lapisan dalam. Lapisan luar adalah 1000 tahun Frost, dan lapisan dalam adalah 10.000 tahun Frost, kata pangeran tua kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk.
Duan Lingtian dapat dengan mudah membedakan 1000 tahun Frost dan 10.000 tahun Frost tanpa perlu seseorang menunjukkannya kepadanya karena dia memiliki ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali dari dua kehidupannya. Dinginnya datang dari 1000 tahun Frost. Lebih tepatnya, beberapa hawa dingin berasal dari Frost 10.000 tahun yang melewati 1000 tahun Frost. Tentu saja, hawa dingin dari 10.000 tahun Frost akan jauh lebih menakutkan jika 1000 tahun Frost tidak bertindak sebagai penghalang. Itu bisa membekukan seseorang dengan basis kultivasi biasa-biasa saja dalam jarak 100 meter menjadi patung es. Suara mendesing. Duan Lingtian memegang Tianwu dengan satu tangan saat dia memotong es dengan tangan lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 cahaya pedang berkelebat seperti kilat pada platform tembus pandang yang terbuat dari 1000 tahun Frost dan 10.000 tahun Frost. Gedebuk. Segera setelah itu, 1000 tahun Frost jatuh di tanah sepotong demi sepotong. Sementara itu, Frost 10.000 tahun akhirnya terungkap. Ketika 1000 tahun Frost terlepas dari 10.000 tahun Frost, gelombang dingin yang mengerikan menyapu dan menyebar ke segala arah. Duan Lingtian tetap tidak bergerak. Pangeran tua dinasti Darhan tampak serius saat dia mencoba yang terbaik untuk mencegah hawa dingin dengan energi asalnya. Sementara itu, energi asal yang menyelimuti tubuh Xiong Quan tiba-tiba ditiadakan oleh hawa dingin. Rasa dingin benar-benar merasuki tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya dibekukan oleh hawa dingin. Xiong Quan. Duan Lingtian memperhatikan Xiong Quan membeku seperti patung es saat dia secara bertahap kehilangan napas. Jika tidak ada yang menyelamatkan Xiong Quan, dia pasti akan mati dalam waktu sekitar 10 napas. Suara mendesing. Gelombang energi hijau muncul saat Duan Lingtian mengangkat tangannya. Energi mengelilingi tubuh Xiong Quan dan membentuk penghalang untuk menghentikan hawa dingin menyebar lebih jauh di tubuh Xiong Quan. Wah! Segera setelah itu, nyala api yang menderu muncul dari dalam energi hijau. Begitu nyala api muncul, retakan mulai muncul di es di sekitar tubuh Xiong Quan saat perlahan-lahan meleleh. Nyala api tidak membahayakan Xiong Quan sama sekali karena dikendalikan oleh Duan Lingtian melalui konsep apinya. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, fire konsep Duan Lingtian benar-benar menghilangkan rasa dingin dari dalam dan luar tubuh Xiong Quan. Hanya dalam waktu singkat, Xiong Quan kembali ke keadaan normalnya. Terima kasih, Tuan Yong. Xiong Quan berterima kasih kepada Duan Lingtian segera setelah dia menghirup udara dingin. Jantungnya berdebar liar. Pada saat yang sama, senyum pahit muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia diingatkan akan kesenjangan besar antara dia dan tuan mudanya. Dia tidak bisa tidak merasa seperti dia adalah beban bagi tuan mudanya. Setelah Duan Lingtian menghilangkan rasa dingin pada Xiong Quan, dia memperluas origin energinya dan juga menyelubungi Xiong Quan di dalamnya. Xiong Quan tidak lagi perlu khawatir tentang dinginnya 10.000 tahun Frost karena dia dilindungi oleh origin energi Duan Lingtian. Keenam, tahap transformasi Void tingkat ke-6. Pangeran tua lainnya dari dinasti Darhan yang baru saja memasuki istana samping melihat fenomena langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian. Kedua pangeran tua tercengang oleh pemandangan itu. Mereka dikejutkan oleh siluet naga bertanduk kuno. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Duan Lingtian, dan mereka merasa senang mereka tidak menyinggung perasaannya sebelumnya. Kalau tidak, mereka akan mati bahkan jika mereka memiliki 10 nyawa. Tahap transformasi Void tingkat ke-6. Xiong Quan menyipitkan matanya dan melihat ke atas kepala Duan Lingtian setelah dia mendengar kata-kata dari dua pangeran tua dari dinasti Darhan. Meskipun dia selalu tahu tuan mudanya kuat, dia tidak tahu dia begitu kuat sejauh ini. Berada di tahap transformasi tingkat ke-6 berarti dia tidak jauh dari tahap Martial Monarch. Seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-6 yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun pasti langka bahkan di benua awan, pikir Xiong Quan pada dirinya sendiri saat hatinya tersentak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera setelah itu, mereka bertiga, termasuk Xiong Quan, mendengar suara pemotongan. Mereka segera menoleh untuk melihat sumber suara itu. Mereka menemukan 10.000 tahun Frost telah diukir menjadi peti mati oleh tangan Duan Lingtian. Suara mendesing. Duan Lingtian menarik tangannya sebelum dia mengangkatnya lagi saat tutup peti mati es melayang di udara. Duan Lingtian tiba-tiba mengayunkan tangannya yang membawa Feng Tianwu. Hanya dalam sekejap mata,
Tubuh Feng Tianwu sepertinya ditopang oleh energi tak kasat mata saat dia perlahan turun ke peti mati es. Tutupnya menutupi peti mati es setelah dia ditempatkan di peti mati. Melalui peti mati es yang tembus cahaya, mereka melihat seorang wanita cantik berbaju merah tergeletak di sana. Mereka juga bisa melihat hawa dingin hanya menyelimuti tubuh wanita berbaju merah, tapi tidak masuk ke tubuhnya sama sekali. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka bisa melihat kabut merah dan putih yang berpotongan di tubuh wanita berpakaian merah itu telah membentuk perisai yang melindunginya dari hawa dingin yang terpancar dari 10.000 tahun frost. Energi naik secara alami dari tubuh wanita berpakaian merah untuk melindunginya. Tianwu memiliki basis kultivasi interpretasi Void tingkat ke-9, dan energi asal yang dikombinasikan dengan energi tubuh roh api melindunginya dari hawa dingin yang berasal dari peti mati frost 10.000 tahun. Selain itu, ini juga akan menguntungkan kultivasinya. Duan Lingtian mengungkapkan senyum langka dan puas di wajahnya. Kedua pangeran tua dari dinasti Darhan akhirnya mengetahui bahwa Duan Lingtian hanya menginginkan 10.000 tahun frost untuk membuat peti mati untuk wanita berpakaian merah. Namun, mereka menemukan tindakan Duan Lingtian aneh karena jelas bahwa nafas hidup wanita berpakaian merah itu kuat. Secara alami, mereka hanya bisa bertanya-tanya karena mereka tidak berani mengajukan pertanyaan. Saya juga membutuhkan beberapa bahan untuk mengukir dan menyiapkan formasi prasasti. Saya melihat Anda memiliki bahan yang saya butuhkan di brankas harta karun ini. Tidak akan menjadi masalah jika saya menggunakannya, kan? Duan Lingtian bertanya dengan tenang saat dia melihat kedua pangeran tua dari dinasti Darhan. Itu bukan masalah. Itu pasti bukan masalah. Kedua pangeran tua segera melambaikan tangan. Silakan ambil apapun yang Anda butuhkan. Ya, tidak apa-apa bahkan jika kamu mengosongkan seluruh brankas harta karun. Keduanya tidak keberatan ketika berhadapan dengan Duan Lingtian yang telah menembus tahap transformasi Void tingkat ke-6. Itu adalah tugas yang mudah bagi Duan Lingtian untuk memilih bahan dan mengatur formasi prasasti. Setelah mengumpulkan bahan-bahannya, Duan Lingtian harus menuliskan peti mati es tempat Feng Tianwu berbaring sebelum dia dapat mengatur formasi prasasti. Formasi prasasti pertama adalah untuk menekan dan mengendalikan hawa dingin sedangkan yang kedua adalah formasi prasasti defensif untuk melindungi peti mati es. Secara alami, formasi prasasti defensif yang ditulis Duan Lingtian menggunakan energi spiritualnya dapat bertahan melawan serangan dari seniman bela diri biasa di bawah tahap transformasi Void tingkat ke-7. Peti mati es akan hancur jika seorang seniman bela diri di atas transformasi Void tingkat ke-7 menyerangnya. Sementara itu, formasi prasasti ketiga adalah formasi pembunuhan. Itu adalah satu-satunya formasi pembunuhan yang Duan Lingtian dapat siapkan dengan energi spiritualnya saat ini. Formasi pembunuhan yang dia dirikan adalah sesuatu yang dia dapatkan dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Sebuah prasasti saja tidak mungkin untuk membunuh seorang seniman bela diri transformasi Void. Namun, beberapa formasi prasasti yang terbentuk dari banyak prasasti pasti bisa membunuh seniman bela diri transformasi Void.